Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti semua baik-baik, semua luar biasa, amin. Pagi hari ini saya percaya kita semua siap menyembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua pasti mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu baiknya Tuhan. Di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan. Mungkin ada yang sedang sakit pagi hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan baik. Amin. Kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mari bawa hati kita, tanggalkan setiap beban kita, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Dia hadir pagi hari ini, siap melawat setiap kita semua. Saudara siap menyembah Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami berterima kasih. Kembali Kau kumpulkan kami pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh bernafas pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh hidup. Kami masih diberikan kesehatan untuk datang beribadah. Tuhan, kami bawa hati kami, penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Segenap kerinduan kami nyatakan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang kami lihat setiap hari dalam hidup kami. Kami mau katakan di atas setiap pergumulan masalah kami, persoalan kami, Engkau selama-lamanya baik. Dan Engkau yang terbaik di hidup kami. Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Tuhan, ibadah ini milik Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar menjadi ibadah yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang siap menyembah, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hormat kami hanya bagi nama. Mari panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi sampaikan kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Angkat hatimu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, pujian, kemuliaan. Mari jemaat saya undang bangkit, beri katakan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahmu Yesus, menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu Tuhan. Yes,
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari jemaat saja katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Ramasyana, Engkau yang layak terima pujian. Kami kembalikan setiap pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, amin. Semua pujian, kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Angkat suaramu bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, Yesus, ku selalu sembah-Mu. Oh Ramasyararararararara. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Oh, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, kemuliaan dan kuasa kekal selama-lamanya. Bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus yang berdaulat atas kami. Kami memuji nama-Mu, kami sembah Engkau dengan segenap hidup kami. Orang masyarakat. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bangun rohmu, sembah Tuhan. Kita kami haus menyembah-Mu, kami lapar menyembah-Mu Tuhan. Kita kami bawa segenap kerinduan kami. Kita haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami, kami sembah Engkau Yesus. Mari angkat penyembahanmu yang baru, angkat mazmurmu yang baru di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tanganmu, suruhkan ku nyanyi hosana. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Dengan segenap hatimu serukan, ku
nyanyi Hosana, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Dengan segenap hati nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan dan kami agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sorak-sorai lagi bagi Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Bagimu hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kasih salam, kasih jabat tangan, kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya rindu pagi hari ini kita ekspresikan pujian kita di hadapan Tuhan, amin. Dia hadir pagi hari ini, siap melawat setiap kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian. Pujilah namanya, masyurkan namanya. Yuk kita tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Semua tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Kita mau angkat hati kita, angkat suara kita. Tinggikan namanya. Katakan, masuki gerbangnya Tuhan dengan hati. Amin. Ku bersorak memuji Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih-Nya selamanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Sungai Yordan lebih lagi, angkat suaramu katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia. Angkat tanganmu. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kekasihnya, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah. Yes, terpujilah Tuhan. Tuhan, terpujilah. Lebih lagi terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus. Semua jemaat Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Semua. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Semua. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, sebab Dia baik. Semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya untuk selamanya. Amin. Yes. Kasih setia, katakan kasih setianya. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Yuk kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia telah ciptakan segalanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi sama-sama katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Yo jemaat Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Serukan sama-sama. Haleluya. Jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Coba tengok kiri kanannya, kasih tos, kasih high five, kasih semangat kiri kanannya. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita lebih lagi, kita mau angkat suara kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Semua. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, semua. Wow, wow, wow. Sungai Yordan katakan Yesus, Yesus kau kekuatan. Amin. Katakan, takkan gentar langkahku. Dia angkat kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap telah ku lewati. Katakan, sebab Engkau
Nyatakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Sungai Yordan, angkat suaramu. Ku angkat tanganku, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan engkau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Jemaat saja katakan, ku angkat tanganku. Amin, katakan, namamu berkuasa. Yes, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat Tuhan, Allah yang perkasa. Ku angkat tanganku, sekali lagi semua. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Semua. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kasih sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kami mau katakan engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatanmu di hidup kami. Dan kami sadar apapun yang kau lakukan, itu semata-mata karena engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu nyata di hidup kami. Kuasamu begitu nyata di hidup kami. Katakan isi hatimu pagi hari ini. Kami haus lebih lagi dipulihkan oleh kebenaran firman. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yes, amin. Katakan kuasamu nyata. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi, kuasamu nyata
datang pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat jatuh. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang mengerti setiap pergumulan kami, yang mengerti setiap keadaan kami. Kaulah menghibur di dalam kesusahan kami. Kaulah kekuatan saat kami lemah Tuhan. Sumber kekuatan hatiku. Yes. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari jemaat kita sambut firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Wow. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindungan. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi serukan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Sekali lagi, Engkaulah sumber kekuatan. Yes, amin. Dengan hormat saya undang pujianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami semua masih bisa beribadah, masih bisa menikmati firman-Mu, bisa menikmati kasih-Mu. Bahkan Engkau ingin mengajar kami lebih dalam lagi, supaya ibadah kami
seturut dengan rencanamu. Sampaikan Tuhan isi hatimu. Kami mau duduk diam di kakimu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami persis apa yang Kau hendaki, segambar dengan Engkau sendiri, bahkan semakin hari semakin sempurna. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini Kau urapi Tuhan. Supaya apa yang kami dengar bukan dari manusia, datang dari Allah sendiri. Roh Kudus, tolong kami. Urapi setiap kami. Kami siap mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti biasa, saya ingin mendengarkan suaranya semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Sejak tanggal 18 Agustus yang lalu, ketika saya ibadah di tempat ini, saya turun dari mimbar, tiba-tiba hilang suaranya. Suaranya hanya di dalam begitu. Dan setelah pulang ternyata hampir sebulan saya ini seperti nggak ada suara. Ya, baru berapa minggu ini muncul suaranya. Saya berdoa berkali-kali, kenapa Tuhan, apa yang terjadi? Covid nggak kena, kiri kanan pada rebah kena Covid, saya nggak kena. Tapi tanggal 18 Agustus ini ketika turun tiba-tiba nggak ada suara. Berapa pelayanan saya batalkan karena nggak ada suara. Dan ketika saya berdoa terus-menerus, Tuhan izinkan ada satu kelemahan. Supaya tidak menyombongkan pengetahuan saya yang banyak ini, saudaraku, Tuhan izinkan ada satu kelemahan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Saya ada kelemahan. Demikian juga Paulus berdoa. Sudah berkali-kali berdoa supaya kelemahan itu diangkat. Tapi Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu aku kuat. Ya, di dalam kelemahan kita, orang yang terima Yesus itu kuat. Ya. Kita perhatikan ya bahwa dalam kelemahan kita ini Tuhan kuat. Apa yang ingin sampaikan saudaraku? Ternyata waktu saya menderita kelemahan ini saudaraku, banyak pewahyuan yang masuk. Ternyata kekuatan Tuhan itu tidak hanya pertolongan, ya, tidak hanya mungkin berkat, tapi pertolongan Tuhan itu nyata, suara atau hikmat dari atas. Saya dapat banyak sekali suara-suara ini. Dan saudaraku, suara ini intinya berbicara tentang kerajaan Allah. Intinya tentang kehendak Allah. Intinya serupa dengan Yesus. Berkali-kali itu terus, berkali-kali itu. Sehingga saudaraku, karena ini suara makin keras saudaraku, saya gak bisa menahan. Saya doakan atau saya harus ajarkan untuk jemaat. Semakin hari semakin bertumbuh, dewasa, dan akhirnya seperti Yesus. Demikian saya sampaikan saudaraku bahwa kelemahan yang saya rasakan Tuhan kuat. Dan saya tidak bisa menahan. Sekali lagi saya harus sampaikan. Khotbah yang disampaikan pada pagi ini tentang realitas Kristus ada di dalam kita. Ya, ada nggak kita realitas Kristus dalam hidup kita? Yakin nggak ada pribadi Kristus dalam hidup kita? Karena Pak Saudaraku, saya prihatin. Banyak orang-orang yang sudah terima Yesus, ya, sudah merasa bahwa dalam dirinya ada pribadi Yesus. Tapi kenyataan realitasnya nggak kelihatan. Masih sama seperti dunia. Ya. Bahkan kurang mengasihi Tuhan. Bahkan ada cenderung semakin hari semakin apatis. Tentu saya tanya, Tuhan kenapa seperti ini?
Realitas pertama yang saya rasakan kehidupan saya sendiri, Yesus harus tinggal dalam hidup kita, adalah ketika saya belum bertobat. Waktu itu masih di gereja lama, gereja tradisi. Saya punya adik umur 16 tahun, waktu itu SMA. Adik ini adik dari ibu yang lain, karena bapak saya ini adalah seorang pejabat di Jawa Tengah waktu itu, istrinya banyak gitu. Saya menemukan adik umur 16, saya bawa ke Jakarta. Herannya adik saya ini lebih cantik, ya. Ada tampang lah daripada saya gitu. Dan banyak orang naksir. Banyak orang naksir. Karena adik saya yang nggak mau, akhirnya ada orang yang dekatin, akhirnya yang dikatakan disantet atau ditenung, dibuat oleh sesuatu dalam kehidupannya sehingga sakit. Adik saya ini yang terjadi adalah mutah silet, mutah paku. Ya, setiap hari bau bunga, di rumah itu bau bunga. Kalau mau keluar biasanya bau menyan. Karena saya nggak ngerti mau diapain, saya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit nggak ada, di dalam waktu di ronsen nggak ada tuh siletnya. Tapi jam tertentu keluar. Dan akhirnya saudaraku, saya kepada ke hamba Tuhan yang gereja lama saya. Hamba Tuhan ini nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Operasi saja. Tanya kapan makan siletnya, kapan makan pakunya. Saya juga tanya, saya marahin kapan makan pakunya. Akhirnya rumah itu semua paku-paku saya ambil. Silet-silet saya ambil. Toh tetap keluar. Karena saya belum bertobat, akhirnya dibawa ke dukun. Dukun ini di Pondok Labu. Dukun ini terkenal sekali. Sekarang udah meninggal. Ketika saya bawa ke sana, dukun ini mengatakan, adikmu bukan Kristen. Kristen, Pak. Sudah melayani di gereja. Kristen. Bukan Kristen. Kalau Kristen ada Yesusnya dalam hidupnya. Jadi bukan Kristen. Kena santet, kena tenung. Karena tidak ada Yesus. Tidak ada kekuatannya. Jadi ternyata setelah itu saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus. Dan itulah realisasi keyakinan saya. Di hidup saya ada Tuhan Yesus. Saya kuat. Mungkin sekali karena saya yakin ada pribadi Yesus. Karena Markus 16:17, tolong diklik. Markus 16:17, ini nggak jalan ya? Markus 16:17 dikatakan demikian, tanda-tanda orang percaya ngusir setan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Itu keyakinan saya pasti bisa ngusir setan. Ternyata saudaraku, kalau ada SADR, ada acara apa-apa ya, saya diundang untuk ngusirin setan. Bahkan saya pernah ke Amerika hanya diutus ngusir setan. Harga mahal-mahal hanya ngusir setan. Kenapa? Saya yakin ada pribadi Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa mengatasi semuanya karena apa? Yakin yang bergerak dalam hidup saya Tuhan Yesus. Nah, ternyata saudaraku, banyak orang Kristen yang mengaku ada pribadi Yesusnya. Kalau ditanya, yakin nggak Yesus dalam hidupmu? Yakin. Dari mana? Dari Alkitab. Hidupku bukan aku lagu, tapi Yesus. Tapi kelakuannya nggak ada realisasi Kristus dalam hidupnya. Sampaikan ini adalah banyak orang Kristen nggak yakin ada pribadi Yesus. Karena realisasinya tidak hanya ngusir setan, itu perkara kecil tuh. Tidak hanya menyembuhkan orang sakit, itu perkara kecil itu. Tuang doain sembuh, itu kecil banget itu. Bahkan ada orang yang yakin ada pribadi Yesus, tidak hanya karunia-karunia yang berjalan, tapi juga roh agamanya kuat. Dia hadir di gereja, nyembah. Ya.
Tapi nggak ada perubahan. Masih kasar, masih ngomongin orang, masih jelekin orang. Karena pribadi Yesus dalam hidup kita pasti ada kehidupan Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di dalam Yesus ada kehidupan. Yohanes 10 ayat 10b. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang berikan apa? Hidup. Hidupnya dalam hidup kita. Dan itu saya yakini, saudaraku. Meskipun ya jatuh bangun, tapi harus Yesus dalam hidup saya. Ada kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus berbicara tentang karakter. Ya. Menuruti kehendaknya, rencananya. Itu kehidupan Yesus. Sehingga kadang-kadang saya ngikutin jalan Yesus ini seperti orang lemah gitu. Kok nggak kelawan sih Pak Sugeng? Kok dijelekin diam saja? Karena Alkitab juga teladan Yesus tidak mengancam, tidak bertengkar. Saya belajar itu. Jadi kenyataan Kristus dalam hidup kita itu dimanifestasikan dengan kehidupannya seperti Yesus. Ya. Dalam Dia ada hidup. Hidup di sini adalah zoe, hidupnya Allah, bukan hidup binatang. Ya, tapi hidup zoe, hidupnya Tuhan sendiri. Tadi saya singgung tentang ibadah. Kadang-kadang ibadah kita ini nggak berprinsip perubahan. Karena apa? Yesus datang hanya juru. Ya. Juru selamat, juru berberkat, juru jaga rumah, jaga anak, nyambuk orang. Sampai tingkat itu. Itu juga salah. Tidak tingkat sampai itu. Karena Yesus dalam kehidupan kita ini ya menggenapi seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Coba tolong diklik Yesaya 53 ayat yang ke-10. Yesus dalam hidup kita itu menggenapi seluruh rencana Allah. Ya, Yesaya 53. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan, Yesus. Ya, supaya kita menerima kasih karunia. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan sama-sama kehendak Allah Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus dalam hidup kita itu untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Bahkan saudaraku, kalau kita sudah menerima Yesus, hidup kita itu bukan untuk diri kita lagi. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5, bukan untuk diri kita sendiri. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk saudara. Supaya mereka yang hidup, saudara masih hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan. Ini satu kenyataan. Ya. Merasa percaya Yesus, percaya menerima Yesus, hidupnya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan, untuk orang lain. Sudah waktunya, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita ngerti Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehendak Tuhan yang dalam kehidupan kita, itu ternyata kembali kepada penciptaan. Tujuannya apa sih Tuhan menciptakan manusia? Tujuannya apa? Kalau kita ngerti ini, kita pasti diberkati. Tujuannya apa sih Tuhan menciptakan manusia? Ketika menciptakan yang lain-lain, terjadilah. Tapi ketika menciptakan manusia, adalah kita ciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Dan ini tidak pernah berubah. Harus terjadi sampai akhir zaman. Ternyata orang yang ada Yesusnya itu untuk menggenapi rencana Allah ini. Jadi saudaraku, ketika kita diciptakan segambar serupa dengan Allah itu, kata-katanya kelihatannya nggak ada detailnya. Padahal ada detailnya loh. Ada detailnya. Segambar serupa dengan Allah. Nggak ada detailnya. Tapi ada detailnya. Kita baca coba. Mazmur 8. Ya, Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai 7. Ini detailnya.
Jadi Tuhan menciptakan manusia nggak sembarangan. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wah, luar biasa. Luar biasa kita ini. Hampir sama. Kalau sama kita Allah semua nih. Hampir sama. Sadar saudaraku, hampir sama. Kelakuan kita pasti berbeda. Ya. Seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi saudaraku, jadi manusia yang diciptakan ini pada mulanya segambar serupa dengan Allah. Yang pertama adalah kemuliaannya. Kemuliaannya dalam bahasa Ibrani kabod. Kabod adalah sifat Allah yang bermutu tinggi dalam hidupnya. Karakter Allah yang ada dalam diri Allah. Itu hampir sama loh. Sekarang kita sadar, kita hampir sama enggak? Boro-boro sama. Percaya juga enggak. Tapi hampir sama kemuliaannya. Karakternya, sifatnya. Demikian saja kehormatannya. Karena kalau kita nanti nggak usah buka ya, Mazmur 73. Ketika orang belum bertobat, belum menerima Yesus, kekekuatan sendiri, di mata Allah dipandang hina. Tapi orang yang menerima Yesus, yang bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan mengutamakan Tuhan, mulia. Ini yang kita cari. Kemuliaan, kehormatan, dan yang ketiga, ayat yang ke-6. Ayat ke-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Artinya apa? Kerajaannya. Pertama, kemuliaannya. Yang kedua, kehormatannya. Yang ketiga, kerajaannya. 3 hal ini. Karena kalau kita mencari ini, berarti kita hidup kekal. Coba tolong klik Roma 2 ayat 7. Atau ayat 6 dulu. Roma 2 ayat 6 dulu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7. 7. Yaitu hidup kekal. Kepada siapa? Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan. Jadi gak nganggur orang Kristen itu. Cari kemuliaan. Cari kehormatan. Cari hidup kekal. Kalau enggak, kita hanya penonton. Saya mengucap syukur saya masih diberi tugas menjadi penasehat di sini. Saya sudah sampaikan di mana-mana ini. Jadi itu yang hidup kekal, cari kemuliaan, cari kehormatan, cari kerajaannya. Sekarang ini rata-rata orang Kristen nggak mau cari apa-apa. Peduli amatlah kerajaannya, peduli amatlah, cincin-cincin aja lah. Apalagi kehormatannya. Saya berani ngomong ini karena kita sudah 35 tahun Sungai Yordan ini. Sudah waktunya bukan tumpang tangan perebah, kecat. Bukan waktunya itu lagi. Ngerti rencana Allah. Katakan amin. Ngerti rencana Allah. Saya itu tukang itu, saya dulu tukangnya tepar. Sugeng hebat. Bertobat saya. Sudah cari rencana Allah. Masih dengar hamba Tuhan yang terkenal, yang tiup ambruk, yang kebut baju ambruk semua, masih ingat? Yang berkali-kali kesini, bertobat juga dia. Sedang cari Tuhan dan kehendaknya. Saya nggak mau keliling-keliling lagi. Saya nggak sebut namanya. Banyak hamba Tuhan yang sudah bertobat. Karena apa? Orang yang tumpang tangan, doain dan sebagainya itu mencari dirinya sendiri. Demikian juga saya ulang kembali. Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu tidak ecek-ecek. Hampir sama seperti Allah. Kemuliaan, kehormatan, dan kerajaannya. 3 hal ini. Lalu caranya gimana? Tadi Yesaya
ayat yang 53 ayat 10, seluruh rencana Allah terjadi melalui Yesus Kristus. Yesus yang tersalib dan bangkit tinggal dalam hidup manusia, berkemah dalam manusia. Sekarang saya tanya, akibat dosa manusia, ya, akibat dosa Adam dan Hawa, maka kemuliaan hilang. Roma 3:23. Ya, kehormatan hilang. Dipandang hina oleh Tuhan. Yang ketiga, kerajaannya pun enggak kita rasakan. Kenapa? Minggu yang lalu tanggal 18 saya katakan, sebenarnya orang percaya itu sudah menerima kerajaan Allah. Ya, masih ingat ya kalau Filipi 3, kita warga negara surga. Budayanya beda dengan dunia ini. Beda. Demikian saudaraku, kemuliaan itu kemana sekarang ini? Kemana kemuliaan itu? Kemana kehormatan? Kemana kerajaan Allah itu? Seharusnya orang percaya menerima Yesus itu ada kemuliaan, ada kehormatan, ada kerajaannya. Kemana itu? Zaman perjanjian lama, kemuliaan itu turun pada orang tertentu, pada nabi, ya, kepada raja. Tapi juga enggak lama hilang lagi. Hilang lagi. Demikian juga ketika Musa disuruh Tuhan membuat tabut perjanjian. Ya, ada kerup, ya. Hati-hati itu di situ muncul ketika dicurahkan korban dengan darah, tiba-tiba muncul kemuliaan Tuhan. Muncul tanda kehadiran Tuhan. Dan itu pun hilang. Hilang. Karena apa? Orang Israel tidak taat. Sehingga satu saat Tuhan berjanji, satu saat aku akan perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah firman-Ku tinggal dalam hidupmu. Kita baca Yeremia 31 ayat 35. Yeremia 31 ayat 35. Jadi ada perjanjian. Jadi ternyata perjanjian baru ini 600 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Ya. 35. Yeremia 31-35. Beginilah firman Tuhan yang ini benar ya, Yeremia 35. Maaf, ini salah. Coba 37 itu. Yeremia 31. Yang saya katakan Yeremia 31. Ini benar ya, kok biasa salah. Ya. Benar kok, Yeremia 31-37 juga. Ini benar ya. Saya buka sendiri, saya punya itu bisa salah begitu. Yeremia 31 ayat 37, ayat saya benar nih, kalau itu salah. Oh maaf, saya salah. 31. Ya. Ayat 32 dulu. 32 dulu. 32 ya. Ini yang benar nih. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Ketika hadirat Allah hanya muncul di tabut perjanjian, mereka tetap tidak taat. Meskipun Musa membuat Taurat, mereka tidak taat. Ayat yang ke-32, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tolong perhatikan ini, penting sekali. Perjanjian-perjanjiannya gagal karena mereka melanggar. Kasih Taurat, melanggar. Kasih perjanjian pun
melanggar. Allah akhirnya membuat satu perjanjian di mana firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Tauratnya tinggal dalam hidup manusia, tinggal orang percaya. Apa itu Taurat? Taurat firman Allah. Yohanes 1 dikatakan firman-Mu adalah Allah sendiri. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah harus tinggal di hidup kita. Ini perjanjian. Jadi kemuliaan itu akan turun kalau Allah sendiri tinggal dalam hidup kita. Siapa itu yang turun dalam hidup kita? Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Kita lagi cari kemana kemuliaan itu. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itulah dari manusia dan diam atau berkemah kini dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tolong perhatikan, ini penting sekali. Jadi gak mungkin kita bisa taat kalau Allah tidak tinggal dalam hidup kita, berkemah atau kene, diam. Di sini dikatakan bahwa firman itu Allah sendiri, anak Allah, Yesus itu sendiri. Tinggal dalam hidup kita. Dan ada kemuliaan, muncul kemuliaan. Sifat-sifat Allah akan muncul kalau dia tinggal dalam hidup kita. Ternyata kemuliaan itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Karena apa? Firman, kalau dia tinggal dalam hidup kita, ada kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu karena kita diselamatkan karena anugerah, tapi juga kebenaran. Jadi kemuliaan itu muncul kalau kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Sekarang ini ada gerakan hanya kasih karunia, hyper grace. Tapi harus kebenaran juga, firman Allah dilakukan, baru muncul kemuliaan. Jadi saya melihat mengapa banyak orang tidak bertumbuh hanya pegang kasih karunia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi tidak pegang kebenaran. Jadi ternyata Yesus ada dalam hidup kita supaya kemuliaan itu dipulihkan. Ayat yang ke-17, Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sama-sama, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Kemuliaan datang oleh Yesus. Kalau dia tinggal dalam hidup kita, sifat-sifat Allah akan muncul. Itu yang utama daripada ngusir setan, daripada menyembuhkan orang sakit. Itu kehendak Allah. Nanti bicara tentang kerajaan nanti. Tapi yang penting adalah kemuliaan itu. Kemuliaan, kehormatan, kerajaannya harus tinggal dalam kita. Jadi kita perhatikan saudaraku, banyak orang hanya berkutat pada karunia-karunia ini. Tapi tidak berkutat pada kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita baca Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu nyalah daripadaku, kamu selain yang berbuat kejahatan. Dan sebelumnya dikatakan bahwa di zaman akhir banyak orang ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, mujizat, tidak dikenal. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, kemuliaan itu pulih dalam hidup kita. Kerajaannya pulih dalam hidup kita. Ayat yang sebelumnya 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang bernubuat nih? Kristen. Dan bermusir setan demi namamu. Siapa yang ngurus setan? Sugeng. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya sering mengadakan banyak mujizat, saudaraku. Orang panjang pendek sebelah sama, kakinya sama. Orang lumpuh jalan, sudahlah saya lakukan. Tuhan izinkan lakukan. Enggak jamin. Ayo baru ke-23.
23, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Waduh, repot ini. Sudah ngusir setan, bukan orang setan, jadi kenal. Kemuliaan, kehormatan, kerajaan harus tinggal di dalam kita. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka, aku tidak mengenal mereka, kamu sekalian padaku, kamu sekalian yang membuat kejahatan. Nah, sekarang tadi kita bicara kemuliaan, kemana kerajaannya itu? Yesus datang kepada kita ini bukan juru, tapi raja. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dia raja, harus memerintah. Sehingga ia berkehendak. Pasti pemerintahannya melalui Roh Kudus. Karena apa yang dikatakan Roh Kudus, Yesus sendiri mengatakan. Ya. Ini perjuangan kita. Sementara kita sibuk dengan yang lain. Ya, kita nggak pernah sibuk ini. Tadi kan dikatakan dalam Roma 2 ayat 7, tekun mencari hormat, kemuliaan, ketidakbinasan, itu selamat. Rasanya jadi orang Kristen sulit ya? Tidak, ada Roh Kudus yang mampukan. Jadi aku jelas sekali bahwa kemuliaan itu, gambar rupa Allah itu harus terjadi. Karena rencana Allah sejak penciptaan. Sekarang saya bicara tentang kerajaan. Tadi dikatakan bahwa Yesus dalam hidup kita itu raja. Raja memerintah dong. Memerintah dong. Ya, memerintah. Sehingga Alkitab juga mengatakan orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara anak Allah? Saudara anak Allah? Dipimpin roh Allah. Kehendak Tuhan. Ini harus bertekun nih, harus bertekun. Yang ngomong ini seperti itu enggak? Ya belajar loh. Yang kadang-kadang meleset juga sih. Suruh ampuni deh. Berkati. Jangan nggak usah ngomongin orang. Ya. Buang yang duniawi. Saya buang semua, saya buang. Meskipun kadang-kadang meleset. Karena ini kehendak Tuhan. Jadi kerajaan Allah dalam hidup kita itu adalah supaya Yesus ini memerintah dalam hidup kita. Dengan tujuan seluruh kehendak Allah terjadi. Bukan setiap orang berseru Tuhan yang masukkan, tapi yang orang kehendak Allah. Saudaraku, ini nggak bisa dengan sambil lalu. Ya, kita banyak menyembah, banyak memuji, itu pasti hadirat Tuhan turun. Ternyata saudaraku, dalam melakukan kehendak Allah ini bisa terjadi kalau Yesus ada dalam kehidupan kita. Dia memerintah. Masalahnya adalah saat kita nggak ngakui ada pemerintahan Allah, baca Alkitab sampai kapanpun nggak ngerti. Kalau kita nggak mengakui realisasi Kristus ada dalam kehidupan kita, ngomong tentang kerajaan Allah ngomong kosong loh, nggak ngerti. Contohnya kita baca dalam Matius 13 ayat yang ke-10. Matius 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dengan perumpamaan? Banyak orang mengatakan perumpamaan supaya mudah dicerna. Enggak. Orang yang nggak perlu ngerti. Ayat berikutnya 11. Jawab Yesus, kepadamu, pada murid-murid Tuhan yang ngerti tentang kerajaan Allah, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka yang ikut-ikutan, enggak. Kita hanya ngurus duniawi terus nggak bisa ngerti itu. Jadi Matius 13 ini Tuhan bicara tentang kerajaan surga. Berbondong-bondong. Tuhan Yesus ngomong dengan perumpamaan. Supaya nggak ngerti nggak apa-apa lah. Ya. Demikian juga kalau kita nggak ngerti kerajaan Allah berarti ditutup. Kenapa saudaraku? Kalau kita ngerti ditambahkan. Kalau nggak ngerti diambil. Ingat, orang yang ngerti akan ditambahkan. Ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, yang mengerti pengertian, kepadanya akan diberi tambah lagi. Sehingga mereka berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun yang juga pada diambil, tambah bodoh. Ini jawaban dari Tuhan, mengapa banyak orang gak bertumbuh? Karena gak ngerti tentang kerajaan Allah. Bahwa Yesus harus memerintah hidup kita.
Saya lagi dari kerajaan Allah ini harus kita kejar. Carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya, yang lain apa? Ditambahkan. Matius 6 ayat 33, tolong diklik supaya ini benar-benar nyata ya. Matius 6 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa sama-sama akan. Masa sebanyak orang nggak diberkati ya, karena cari yang lain. Ada yang tanya kepada saya, Pak, lalu gimana kerjaan? Gimana? Kan masih mencari makan. Ya, ini perintah. Tapi saudaraku, Alkitab juga mengatakan kalau nggak kerja jangan makan, tetap kerja. Tapi orang yang ngerti kerajaan Allah, yang bekerja pasti beda dengan orang yang nggak mencari kerajaan Allah. Pasti beda. Pasti beda. Nggak ambisi, nggak nyakitin orang, nggak jelekin orang. Pasti beda. Ya, cari kerajaan Allah. Ini perintah. Yesus datang sebagai raja. Yesaya 9 ayat 5. Dia raja. Bukan juru. Sekarang kan sembuhkan aku, berkati aku. Bukan juru itu, dia raja. Supaya orang percaya melakukan seluruh kehendak Allah. Berikutnya, saudaraku. Di samping gak ngerti, di samping karena diambil, waktu Yesus memberitakan kerajaan Allah, bisa dengar sih. Pasti dengar, tapi lupa. Sehingga Yesus akan perumpamaan. Matius 13 dan selanjutnya, nggak usah dibuka. Firman kerajaan Allah yang ditaburkan jatuh di atas batu. Pernah baca itu? Ya, di atas batu. Begitu praktek, nggak bisa karena apa? Sudah dimakan burung. Diambil iblis. Itu dongeng pendeta lah, jangan dipercaya. Kita masih napak di bumi kok. Itu diambil iblis. Pak Sugeng udah tua mau mati, ngomong biarlah ngomong apa adanya lah. Dengerin aja, gak usah dipercaya. Karena apa? Diambil iblis. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, Matius 13, 17, 18 sampai 23. Ya. Tunggu sebentar, tapi kedengar masalah, nggak pegang firman Tuhan, sehingga firman kerajaan Allah nggak bisa sampai. Ada yang jatuh di semak duri, ya, Matius 17 berapa itu? Ya, semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran kekayaan, kekhawatiran oleh masalah, isinya masalah, kerajaan Allah nggak bisa dengar. Yang terakhir, aku Matius 13 ayat yang ke-33. Tolong klik. 33. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada hal kerajaan surga itu semua ragi yang diambil seorang perempuan. Maaf, Matius 13. Ya. Yang terakhir itu, Matius 13 kok bisa beda ya. Ayat 23, maaf, ayat 23, maaf. Ya, maaf yang sudah tua jadi pikun ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, saudara harus mengerti tentang kerajaan Allah. Dan sekarang itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Ini mungkin pernah diajarkan dulu-dulu, tapi saya tekankan sekali lagi, mengerti kerajaan Allah. Bahwa Yesus datang memerintah dalam hidup kita. Bukan dia juru sembuh, juru mujizat, bukan. Kalau kita bisa menyembuhkan, untuk Injil harus sampai kepada orang itu. Sekarang ini banyak, itu aja doakan sembuh, Injil gak nyampe. Yang penting Injil harus sampai. Nah itu sekarang saya gak kayak dulu, ngusir setan, nyembuhkan orang sakit, enggak lah. Enggak. Kalau gak Injil gak masuk, enggak. Harus Injil harus masuk. Karena tujuan Tuhan adalah semua orang diselamatkan melalui kita. Saudaraku, jadi ternyata realitas Kristus ada dalam hidup kita adalah kemuliaan itu tumbuh.
Yang kedua, kehormatan dari Tuhan. Kita dihormati. Karena apa? Sampai tingkat Mazmur 73 adalah di bumi ini tidak ada yang kuingini kecuali Allah. Allah lah tujuan hidupku. Sampai tingkat itu. Nanti saudara baca Mazmur 73 sampai habis. Orang yang dihormati Tuhan Allah sampai tingkat Allah tujuan hidupku. Sulit ya, tapi saya lagi belajar. Saya sudah panjang lebar dari realisasi Kristus dalam kita itu tidak hanya kasih karunia yang berjalan. Tidak hanya, mungkin juga hanya mendoakan. Mungkin juga tidak hanya ibadah. Banyak orang peduli amat soal perubahan. Pokoknya ibadah. Jangan sampai. Ibadah kita harus pengertian juga. Tidak hanya, ya mungkin ini orang terima Yesus. Hanya perkara duniawi terus. Nggak bisa. Selama orang itu hanya ngertinya hanya duniawi, hanya kasih karunia, nggak ditambahkan Tuhan. Sehingga mengapa doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Banyak orang doa Bapa kami, saudaraku, nggak ngerti. Datanglah kerajaan. Pemerintahan Allah harus ada dalam hidup kita. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku, kehendak-Mu. Hanya ada agama tertentu merubah doa Bapa kami, beri kami makanan rezeki pada, beri makanan secukupnya, enggak rakus, cukup. Saya sudah panjang lebar tentang realisasi Kristus. Sekali lagi, enggak cukup kasih karunia, enggak cukup dia hanya juru, ya. Dia adalah raja, dia harus memerintah hidup kita. Saya khotbah ini juga menekan diri saya sendiri untuk berubah. Gereja Sungai Yordan sudah hampir 35 tahun. Kalau hanya itu saja, resah saya. Sampai ngerti tujuan hidup kita. Sekali lagi, Yesus datang untuk menggenapi seluruh rencana Allah. Rencana Allah adalah manusia harus gambar dengan Dia. Diciptakan hampir sama seperti Dia, penuh kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Yang paling baik adalah, ayo, saudaraku, jangan mencari hasilnya, jangan mencari reaksinya. Banyak orang mencari reaksinya, diberkati, sembuh sakit. Kalau orang hanya mencari itu, nggak mengerti tujuan. Cari Allahnya, apa rencananya, baru kita mengalami itu. Banyak orang hanya lihat targetnya. Target-target ini bisa berubah, tapi tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Ayub pernah mengatakan, rencana Allah tidak pernah gagal. Kita semua harus masuk dalam kemuliaan. Kita semua harus masuk dalam penghormatan Tuhan. Kita semua harus masuk dalam kerajaannya. Saya kira itu saja saya ingin sampaikan ini. Karena itu beban saya untuk menyampaikan. Saya percaya dengan kuasa Roh Kudus kita mengerti firman ini dan melakukannya. Amin. 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 Saya percaya ada Yesus dalam hidupmu. Dia Raja. F. Tolong kling. Ya, bangkit berdiri. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gambaran dunia? Sekali lagi dari atas sama-sama. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan
Mengapa ku di sini di gembala Dia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, isikan hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Dari atas kita nyanyikan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, isikan hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Kau buka matamu. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, isikan hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupannya, tak pernah Saya minta cepat saja kau buka mataku. Cepat saja katakan. Amin. Amin. Ulama santa. Amin. Amin. Yuk sama-sama, kau buka mataku dengan firman ini. Firman. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup
Mungkin di antara saudara ada yang ragu-ragu. Belum ada pribadi Yesus dalam hidupmu. Ada yang ragu-ragu. Banyak masalah dalam hidupmu. Tidak mengerti tujuan hidupmu. Tidak mengerti bahwa tujuan kita adalah melakukan kehendak Allah. Dan tujuan hidup kita adalah Allah sendiri. Mungkin saya berdoa supaya hari ini terimalah Yesus dalam hidupmu. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Angkat tangan yang ragu-ragu. Pura-pala-pala, sandalama, pura-pala-pala. Hari ini aku menerima Yesus dalam hidupku. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hidupku hari juga. Biar aku masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mencari kehormatan dan ketidakbinasaan dan kerajaan. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, 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 di tempat Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuka mata kami. Engkau sudah membuka mata kami. Tujuan hidup adalah mengabdi pada Tuhan. Engkau Raja dalam hidup kami. Ini Tuhan, bila firman ini merubah hidup kami. Biar kami terus tekun mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari ketidakbinasaan. Supaya kami masuk dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, terus singkapkan apa yang belum kami tahu. Hamba-Mu sudah berbicara, Roh Kudus lanjutkan apa yang kami dengar. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama mengatakan, amin. Tepuk tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah diberkati firman pagi hari ini. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati Bapak. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan melalui persembahan kita pagi hari ini. Dan ini adalah minggu ketiga, saudara, bagi saudara yang rindu memberikan persembahan diakonia, saudara bisa menaruhnya di kotak yang sudah disediakan. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus mengalami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak rohani kami Pak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Shalom Tuhan. Terus memenuhi kehidupan Pak Sugeng. Menjadi berkat bagi setiap kami. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Biar semua bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, silakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersujud, bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan kasih setianya, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan. Oh, ada 2 di sana. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidana seluruh jemaat, saya menyambut mengundang saudara-saudari untuk kembali hadir di ibadah kita. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan di GBI Sungai Yordan Roksimas ini. Dan baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan Warta Sepekan melalui multimedia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmati Hidayatullah dan berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budianto. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 26 September 2024 via Zoom jam 7 malam dengan tema Yohanes 18 dan pengajar Bapak Pinky Rianko Kantohe MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. PMI DKI Jakarta bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan akan mengadakan donor darah. Dilaksanakan hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 11 sampai 2 siang, bertempat di lantai 1 ruang 1D. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera. Ibadah Youth Sabtu 21 September jam 5 sore akan dilayani oleh tim Intersipi
Tim yang bergerak di bidang misi dunia dan akan membagikan seputar pelayanan misi praktis dari misionaris yang sudah dan sedang melayani bangsa-bangsa. Mengajak seluruh jemaat muda untuk hadir dan dibekali lebih lagi seputar misi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini. Dan sebelum kita kembali pulang sebentar kita akan menerima doa berkat. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kasih jabat tangan. Kiri kanan depan belakang. Katakan tetap di dalam Yesus. Haleluya. Sama-sama. Kami yuk angkat kedua tanganmu katakan. Di kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.